Om Om Burbok Swah Atsawitur Warenyam Borgu Dewa Siadiamahi Diwayona Paracu Dayat Om Narayanu Ewidam Sarum Yad Buatam Yasjabawiyam Neskalanku Niranjan Niruya Kalpu Nirakyata Sudodewiku Narayanu Nadiyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksit Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya Kita Angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa At permadat kesamam Om Santi 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 Om
Polres Jembrana bersama Brimob Polda Bali memperketat pintu masuk Bali di Pelabuhan Gilimanuk. Ratusan ton sampah kiriman mengotori sepanjang Pantai Kuta hingga Seminyak. Memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad, masyarakat Muslim di Buleleng menggelar tradisi megibung. Mencoba sensasi meluncur dari papan seluncur sepanjang 250 meter di Waterbomb Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami membawakan berita inspiratif dan juga menarik, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Mengawali informasi pagi ini, usai libur panjang akhir pekan, ribuan wisatawan domestik memadati Bandara Ngurah Rai Denpasar. Pada Senin siang pada puncak arus balik ini jumlah penerbangan meningkat 10% dibanding kondisi normal. Puncak arus balik libur panjang akhir pekan di Bandara Ngurah Rai Denpasar mulai terlihat sejak Senin siang. Selain terjadi antrian kendaraan, kepadatan penumpang juga tampak di depan pintu masuk terminal keberangkatan domestik. Ribuan wisatawan domestik ini berasal dari berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Meski waktu liburan cukup singkat, para wisatawan mengaku menikmati kenyamanan dan keindahan berbagai objek wisata di Bali. Balik, jadi liburannya sudah selesai, waktu dikasih hanya 4 hari ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita datang lagi karena memang terkesan, walaupun kita sering ke sini, sering juga, tapi luar biasa memang enaknya. Dan itulah yang nyaman, itu kita harapkan ya. Damai itu aja. Informasi dari pengelola bandara PT Angkasa Pura I Ngurah Rai, jadwal penerbangan keberangkatan domestik hingga Senin siang mencapai 119 penerbangan. Jumlah ini meningkat hampir 10% dibanding kondisi normal, yakni sekitar 110 penerbangan saja. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Ya, peningkatan arus balik juga terasa di Pelabuhan Gilimanuk pada Senin siang. Antrian kendaraan pribadi mulai memadati pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Antrian kendaraan pribadi dengan plat kendaraan luar Bali mengalami peningkatan pada Senin siang di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk. Sebagian besar kendaraan adalah milik wisatawan domestik yang usai menikmati libur panjang akhir pekan di sejumlah objek wisata di Pulau Bali. Sejumlah petugas pelabuhan memprediksi antrian arus balik libur panjang meningkat pada Senin malam. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepolisian Resor Jembrana memperlakukan siaga 1 pasca tertangkapnya para pelaku teroris di Bekasi dan Ngawi. Penjagaan pintu masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk lebih diperketat. Pasca tertangkapnya 3 pelaku teroris di Bekasi, Polres Jembrana kembali memberlakukan pemeriksaan siaga 1 di Pelabuhan Gilimanuk. Aparat Polres Jembrana bersama Brimob Polda Bali memperketat pengawasan dan pemeriksaan terhadap kendaraan, orang, serta barang-barang yang akan masuk ke Bali. Bahkan Polres Jembrana menambah 30 personil untuk lebih mengintensifkan pemeriksaan. Kapolsek kawasan Laut Gilimanuk, Agung Arka menjelaskan, semua orang dan barang bawaan dari Jawa yang dibawa dari Pulau Jawa diperiksa secara ketat untuk mengantisipasi lolosnya barang-barang berbahaya. Jadi sasaran pemeriksaan seperti biasa, termasuk terhadap orang, barang, kemudian kendaraan. Kita lakukan secara pemeriksaan secara teliti, secara mendetail. Kalaupun nanti kita karena jumlahnya terlalu banyak mungkin kendaraan, di masing-masing polsek juga akan dilaksanakan 2-1 untuk menjaring atau memfilter masuknya barang ilegal ke Bali. Selain pemeriksaan di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk, Polres Jembrana juga gencar melakukan giat operasi terhadap surat-surat kendaraan di sepanjang jalur Gilimanuk Denpasar. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.
Informasi selanjutnya, hujan deras yang mengguyur wilayah Bali Selatan Senin siang menyebabkan banjir di sejumlah titik kawasan wisata Kuta. Selain jalan raya, genangan air juga merendam sentra penjualan oleh-oleh. Guyuran hujan deras sejak Senin siang menyebabkan banjir setinggi 30 cm merendam sejumlah ruas jalan wilayah Kuta, mulai dari Patih Jelantik hingga Legian. Pengendara mobil dan sepeda motor tampak berhati-hati karena genangan air dapat mengakibatkan kendaraan mogok. Tak hanya jalan raya, air juga mengenangi salah satu pusat penjualan oleh-oleh khas Bali khususnya pakaian di Jalan Belastik Kuta. Para pedagang berusaha mengamankan barang dagangannya dengan plastik agar tak terkena air. Menurut keterangan warga, jika terjadi hujan lebat, air dengan cepat masuk ke dalam toko yang lokasinya lebih rendah dari jalan. Masuk warung udah airnya. Ya, jalannya lebih tinggi dari tempat warungnya. Masuk air. Memang langganan banjir Pak kalau daerah ini? Kalau hujan deras banjir gini Pak? Ya, tiap bulan Desember mulai dah banjir. Banjir yang terjadi kemarin itu juga mengakibatkan kemacetan panjang mulai dari jalan pantai hingga Melasti Kuta. Tapi banjir tak berlangsung lama karena setelah hujan reda, genangan air berangsur surut. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Ratusan ton sampah kiriman dalam beberapa hari terakhir mengotori wilayah pesisir pantai Kuta hingga Seminyak, Bali. Banyaknya sampah yang datang akibat musim angin barat ini mulai membahayakan aktivitas wisatawan. Sampah kiriman yang diperkirakan dari berbagai kabupaten seperti Tabanan dan Jembrana terus berdatangan ke pantai Kuta, Badung. Sampah kiriman ini merupakan fenomena tahunan sebagai dampak musim angin barat. Unit Reaksi Cepat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung memperkirakan jumlah sampah yang mengotori sepanjang pesisir pantai Kuta telah mencapai 150 ton dalam sepekan terakhir. Wisatawan yang sedang berlibur di pantai Kuta memilih beraktivitas jauh dari bibir pantai. Karena sampah berupa ranting pohon ini sangat membahayakan. Ya itu di sana pompanya satu gede, terus di pinggir banyak sampah. Kita bawa anak juga bahaya kalau kena sampahnya ini. Sampahnya banyak tajam-tajam. Untuk menanggulangi sampah kiriman ini, DKP Badung telah mengerahkan petugas kebersihan dan alat berat yang bekerja mulai pagi. Sampah-sampah ini dikumpulkan dulu di tempat pembuangan sementara sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir Suwung dan Pasar. Untuk pengangkutannya, ya kita kumpulin di beberapa titik di sepanjang di Kuta. Kita punya dua titik di Seminyak satu, di Legian satu. Kita datangkan armada. Mungkin sekali datang itu sampai 15 truk kita angkut langsung ke TPA Suwung. Volume kedatangan sampah kiriman akan semakin banyak jika kondisi hujan disertai angin kencang. DKP Badung akan terus menyiagakan petugas kebersihan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah-sampah kiriman ini. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Partai Demokrat panaskan mesin partai mencari kader terbaik tahun 2018 untuk Pilgub ya. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda mulai 10 Desember setiap Sabtu jam 2 siang hanya di NET.
Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. What's up everyone? Hi guys, gua Boy William. Go Brandon Salim. Welcome to Breakout guys. Hari ini banyak banget loh info musik yang keren-keren banget. Yeah, it's gonna be so awesome. Check it out. Breakout, Senin sampai Jumat jam 3 sore. Hanya di NET. Hello, boy. What? Oh, I get it. Well, dig this. Indonesian is amazing. It's refreshing. Everybody already feel like the homies. It's great. I've been telling everybody back at home how amazing it is here. Cuma di sini kelas yang nggak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi nggak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh. Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama, saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di NET. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Walaupun masih 2 tahun lagi, Partai Demokrat mulai serius mempersiapkan kadernya untuk bertarung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2018. Melalui diklat dan pembekalan kader, Demokrat berharap akan menemukan AHY baru untuk Bali. Partai Demokrat berkomitmen mendukung kadernya untuk maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018. Keberhasilan memunculkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam Pilgub DKI Jakarta menjadi spirit Partai Demokrat untuk mengusung kader terbaiknya di Bali sebagai penerus Made Mangku Pastika. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam acara pelantikan pengurus Partai Demokrat di wilayah Bali yang digelar pada Senin sore di kantor DPD Demokrat Bali. Oleh karena itu memang ada AHY effect. Setelah tanggal 23 September kami umumkan, waktu itu surveinya cuma 2%, dalam hitungan cuma 1 minggu naik ke 12%, naik lagi sampai minggu yang lalu, atau 2 minggu yang lalu sudah menembus di 31% mengalahkan Ahok dan juga Anies Baswedan. Ini juga fenomena baru buat kami. Sekaligus tadi ditanyakan spirit baru bagi kader Demokrat, harumnya sampai kemari. Tadi ditanyakan apakah calon gubernur Bali akan kayak gitu. Kalau saya mau menyebut tanda kutip, kami sedang mencari AHY baru untuk Bali, untuk tempat-tempat lain, sehingga semuanya punya semangat baru untuk pilgub yang akan datang. Partai Demokrat terus melakukan pembenahan pengurus internal untuk menyiapkan kader terbaik dalam Pilkada Bali. Sebanyak 1.400 pengurus dari tingkat DPC dan DPD Provinsi Bali yang baru saja dilantik langsung bertugas menyiapkan program-program untuk menyiapkan kader terbaik. 500 kader utama diberikan pembekalan materi strategi pemenangan dalam pilkada dan pengkaderan di Sekar Tunjung Center Senin pagi. Materi diberikan langsung oleh perwakilan pengurus pusat Partai Demokrat. Hari ini pembekalan dan diklat pelatihan diikuti oleh 500 peserta. Nanti akan diikuti oleh gelombang berikutnya. Ini baru gelombang pertama ya. Nanti setelah dilantik oleh Bapak Sekjen, kami akan konsolidasi di level kecamatan untuk mengadakan musyawarah anak Sabang. Akan selesai akhir Desember ini. Kemudian kami akan menyiapkan acara diklat pelantikan untuk gelombang kedua, ketiga dan seterusnya. Saudara Ketua DPD Panji Pataka Partai Demokrat ini
Partai Demokrat menargetkan kemenangan 30% dalam pilkada serentak di seluruh Indonesia tahun 2017 dan 2018 sehingga bisa bersaing dalam pileg dan pilpres serentak tahun 2019. Dewa Priana melaporkan untuk NET. Partai Demokrat belum tentukan sikap pasca ditetapkannya paket Surya sebagai pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Namun partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini memastikan akan tetap terlibat meski tidak mengusung pasangan calon. Partai Demokrat masih terus memantau perkembangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Pilkada serentak 2017. Hingga saat ini Demokrat yang tergabung dalam koalisi Bali Mandara belum menentukan sikap apakah akan mendukung paket Surya yang maju melalui jalur perseorangan atau mengusung paket petahana yang diusung oleh dua partai. Namun Sekretaris Jenderal Partai Demokrat memastikan partai berlambang Mercy tersebut akan tetap terlibat dalam pesta demokrasi di Kabupaten Buleleng walaupun secara tidak langsung. Poinnya adalah kami tidak ingin juga menjadi orang yang tidak punya kontribusi di situ. Nah, nanti teknisnya kami umumkan lagi. Karena hari-hari ini adalah penting juga di Buleleng, yaitu peristiwa selesainya hukum, upaya hukum pada pasangan itu dan kemudian ditetapkan oleh KPUD-nya. Nah, kami belum bisa komentar sejauh itu, nanti kita lihat lagi perkembangannya. Tapi kami mengatakan karena kami punya DPC di Buleleng, tidak boleh absen di situ. Seperti yang diketahui, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng tahun 2017 akan diikuti oleh dua pasangan calon pasca ditetapkannya paket Surya yaitu Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya oleh KPUD Buleleng melalui jalur perseorangan. Paket Surya akan menantang paket petahana Agus Suratnyana, Nyoman Sujitra yang diusung PDIP dan Partai Nasdem untuk memperebutkan kursi nomor 1 di Bumi Panji Sakti. Dewa Priana melaporkan untuk NET. Partai Golkar merapatkan barisan untuk memenangkan paket Surya untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng periode 2017-2022. Sementara itu sang petahana menargetkan menang 75% pada pilkada kali ini. Dukungan terhadap calon perseorangan Dewa Nyoman Sukrawan dari Partai Golkar semakin kuat pasca ditetapkannya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng yang akan bertarung pada pilkada Buleleng nanti. Partai Golkar Bali merapatkan barisan untuk mendukung penuh paket Surya ini. Menurut Ketua DPD Partai Golkar Bali, Ketut Sudikerta, konsolidasi partai telah dilakukan untuk mendukung sepenuhnya paket perseorangan ini. Nantinya, seluruh kader Partai Golkar bersama dua partai lainnya, Demokrat dan PKS, akan saling membahu untuk bekerja keras memenangkan Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Tapi Sudikerta berharap para PNS di Buleleng agar tetap netral. Jika ketahuan ikut berpolitik maka akan ditindak tegas. Sekarang dengan hidupnya kembali, ya kita harus lebih all out lagi untuk mewujudkan ya kemenangan itu. Dengan apa? Bekerja secara nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Dan kita berharap, ya incumbent kan sudah tidak ada sekarang. Yang ada kan pejabat bupati. Bupati dia harus netral, tidak boleh memihak sana sini. PNS juga harus begitu. Kalau ada ketahuan, ya kita akan proses hukum. Calon Bupati Buleleng, Dewa Nyoman Sukrawan mengaku telah membentuk tim pemenangan sebanyak 1.000 orang lebih. Nantinya, seluruh tim ini akan disebar di seluruh desa Buleleng untuk ikut mensukseskan paket dari perseorangan ini. Kita menyiapkan konsolidasi dan kita menyiapkan program kerja, program turun ke masyarakat, dan program kampanye yang akan kita siapkan. Jadi ini masih nanti digodok oleh teman-teman partai, baik Golkar, Demokrat maupun PKS, termasuk pasangan Surya, nanti kita akan padukan bersama. Sementara itu, dari calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, pertahanan yang diusung PDIP dan Partai Nasdem ini menargetkan kemenangan 75% pada pilkada kali ini. Target kemenangan yang besar ini instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Calon Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sujitra, juga terus melakukan konsolidasi terhadap seluruh kader Partai PDIP Perjuangan serta Nasdem. Seluruh barang tentu pesan beliau adalah mengamankan rekomendasi dan melaksanakan sebaik-baiknya bagaimana Buleleng untuk tetap menjadi wilayahnya, daerahnya PDI Perjuangan. Itu. Jadi pesan beliau sudah jelas bahwa amankan daerah Buleleng. Nantinya, kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng yang bertarung pada 15 Februari 2017 akan mengikuti pengundian nomor urut pada Selasa esok. Sisa waktu 50 hari ke depan akan dimanfaatkan pasangan calon untuk mensosialisasikan visi misinya kepada masyarakat. Putu Wijana melaporkan untuk NET.
Sesaat lagi memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad, masyarakat Muslim di Buleleng merayakan dengan tradisi menggibung. Seperti apakah? Tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai fakta. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di Net. Bingung cari gaya yang pas buat kamu? Mau tahu gimana fashion people? Let's check this out. Gak perlu mahal kok untuk terlihat fashionable. Aku mau minta tolong tim I Look buat nge-makeoverin aku. Wanna know more about tips? Stay tuned on I Look. All you need to know about fashion, only on I Look. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi. Hanya di Net. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong tidak jelas, lebih periksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Jangan gerak-gerak ya Mbak. Nanti kalau kita jatuh bahaya loh. Ih, aku tuh lagi latihan mau ikutan lomba, Mel. Lomba cheer. Yeay! Oke, tolong pegangin bentar. Up and down and clap, clap, clap. Yeay! To the K. Oke. Yeay! Bisa aja sih Mbaknya. Untung cuma satu yang kayak gini. Girls, ini namanya Mas Seno. Gimme K, gimme A, gimme J, gimme A, kece. Mas Seno kece dikit. Udah, nggak apa-apa. Saya balik dulu ya. Permisi. Oke Jack, Senin sampai Jumat jam 7 malam hanya di Net. Belanda Ambon. Apaan pakai bahasa Belanda? Pakai bahasa Ambon. Kamu itu 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tahu kenapa? Kenapa? Soalnya nggak ada duanya. Ambon Munir. Mengenal Indonesia untuk mencintai. Lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi. Indonesia Bagus. Setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang. Hanya di Net.
Peringatan Hari Maulid Nabi di Pulau Dewata, Bali sangat meriah dikarenakan umat muslim di Buleleng, Bali melaksanakan tradisi menggibung bersama warga. Ya, tradisi menggibung atau makan bersama ini juga dihadiri oleh umat Hindu sekitar sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Suasana berbeda pada peringatan Hari Maulid Nabi 1438 Hijriah di Buleleng, Bali. Ratusan umat muslim di Kampung Singaraja, Bali menjalankan tradisi menggibung atau makan bersama di Masjid Nur Rahman Senin siang kemarin. Tradisi menggibung atau makan bersama ini rutin dilaksanakan warga muslim di Kampung Singaraja ini sebagai bentuk kebersamaan umat. Tradisi menggibung ini tidak saja diikuti oleh umat muslim tetapi juga umat Hindu di kampung tersebut. Tradisi ini dilakukan warga muslim di kampung ini sejak leluhurnya tinggal di Bali pada tahun 1725. Berbagai menu disiapkan warga yang dibiayai secara swadaya. Tradisi kebiasaan kami, ini kan kalau kita tarik sebenarnya kita ini adalah merupakan bagian dari terah sulu sebenarnya. Kalau lihat dari ada beberapa leluhur yang menggunakan belangkonnya itu menciri khasnya sekali adalah sulu. Nah kemudian adat kebiasaan ini dari awal kan memang bahasa gotong royong, kerjasama. Terlebih dengan ada kegiatan semacam ini sebenarnya ini kalau saya aksesorisnya saja sebenarnya artinya sebagai dasar untuk perekat gitu. Menurut salah satu tokoh masyarakat Kampung Singaraja, Agun Murjani mengaku tradisi menggibung ini merupakan tradisi yang kian ditinggalkan anak muda. Namun tradisi ini terus ditanamkan oleh para tokoh agama di Buleleng agar tradisi menggibung ini tetap dilestarikan. Tradisi yang sudah kami terima dari dulu, hubungan kekerabatan maupun hubungan kita di keluarga di antara Muslim dan Hindu sudah terjalin dengan baik. Jadi harga menghargai itu kita di sini dan toleransi itu kita jaga terus. Warga Kampung Singaraja di Desa Pakrawan Lili Gundi ini juga membuat berbagai jenis rangkaian telur atau disebut gebongan telur. Telur ayam yang telah matang ini dihias layaknya gebongan yang dibuat oleh umat Hindu saat Hari Raya Besar Hindu. Rangkaian telur ini pun diarak warga keliling Kampung Singaraja untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi. Rangkaian gebongan telur dan buah ini sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Usai pawai telur, telur hias ini pun dibagikan ke sejumlah warga. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Menghadapi musim peralihan, cuaca sedang tidak bersahabat, menyebabkan kesehatan terganggu dan juga bencana alam seperti banjir dan tanah longsor pun kerap terjadi. Mengantisipasi hal tersebut, masyarakat Desa Kemenuh, Gianyar melakukan ritual upacara untuk minta agar terhindar dari segala mara bahaya. Ada berbagai macam ritual dan tradisi upacara yang diselenggarakan oleh umat Hindu di Bali sesuai dengan keyakinannya. Nah, salah satu ritual upacara yang cukup unik namanya adalah ngedeblak. Di mana ngedeblak ini adalah ritual upacara yang hanya diselenggarakan di Desa Kemenuh, Kabupaten Gianyar. Diselenggarakannya pun hanya 1 tahun sekali dan pada masa peralihan antara sasi ke-5 menuju sasi ke-6 pada kalender Bali. Seperti apa upacara ngedeblak? Yuk kita lihat. Ya, namanya upacara ngedeblak. Berasal dari kata ngeblak yang berarti membuka lembaran baru. Upacara ini dilakukan di setiap Kajeng Kliwon menjelang peralihan sasi ke-5 dan sasi ke-6 pada perhitungan kalender Bali. Satu-satunya desa yang menjalankan ritual upacara ini adalah Desa Kemenuh, Gianyar, Bali. Dilakukan secara turun-temurun, masyarakat Desa Kemenuh percaya dengan diselenggarakannya upacara ngedeblak, Tuhan akan melindungi mereka dari mara bahaya yang banyak terjadi pada peralihan musim seperti saat ini. Ngedeblak itu artinya kita menyeimbangkan alam semesta, kemudian terhadap pawongan juga, terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di alam semesta ini, adalah untuk melestarikan, di samping melestarikan budaya juga menyeimbangkan makrokosmos dan mikrokosmos. Tepat pukul 12 siang memasuki waktu ibadah bagi umat Hindu, upacara ini pun dimulai dengan sembahyang bersama di pura dalam desa.
Setelah sembahyang, secara berurutan masyarakat akan keluar dari pura dan bersiap untuk mengelilingi desa dengan mengarak sepasang barong sakral dengan diiringi bunyi-bunyian dari kentongan, trompet, ataupun gong. Nantinya di setiap persimpangan jalan mereka akan berhenti sejenak untuk menghaturkan puji-pujian guna menetralisir roh negatif dan sebagai bentuk pembersihan alam. Uniknya, pada upacara ngedeblak ini, kaum laki-laki baik anak-anak maupun dewasa harus berdandan mengenakan riasan wajah yang seram dan menakutkan guna menakut-nakuti buta kala yang dianggap memberi energi negatif di bumi. Masyarakat di Bali percaya pada masa peralihan antara Sasi ke-5 menuju Sasi ke-6 adalah masa-masa di mana banyak terjadi peristiwa bencana alam dan musim pancaroba yang menyebabkan banyak virus penyakit tersebar di dunia ini. Dan dengan membunyikan bunyi-bunyian seperti ini mengelilingi desa memakai pakaian-pakaian yang unik, mereka percaya bahwa ide Sayur Widiwaka akan melindungi masyarakat sehingga terbebas dari bencana alam dan terbebas dari virus-virus penyakit. Pada upacara ngedeblak, masyarakat harus berjalan berkeliling desa secara bersama sejauh kurang lebih 5 km. Tak hanya masyarakat lokal saja yang ikut pada upacara ini, warga asing seperti Helen tertarik untuk mengikuti ritual tahunan ini. Because I wanted to know how is the ceremony and how's the real Balinese life. Oh, it's awesome. It's my first time that I have the chance to join the ceremony, and it was awesome. Setelah berkeliling desa, masyarakat secara bersama akan kembali ke pura dalam untuk mengembalikan sepasang barong sakral yang sudah diarak tadi. Masyarakat desa Kemenuh percaya, aura yang ada pada sepasang barong sakral tersebut dapat memberikan energi positif bagi seluruh warga desa agar terhindar dari bencana. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat berbagai topeng sakral khas Pulau Dewata. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya saat lagi. Peringatan Baya Permukaan Merah. Tembak. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Luar biasa. Kenal dong sama Sule dan Andre? Yang salah paham. Itu loh, yang gayanya kece. Yang jago acting. Scene 4, take 2. Kamana wae si Ater. Yang jago main musik itu loh. Kalau belum tahu juga, berarti kamu kurang kece. Nantikan aksi mereka setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam. Hanya di NET. Aha, aku inget Bas, ternyata chargernya dipinjam sama Mbak Angel. Tuh kan, rumah sebelah itu kalau minjem apa-apa pasti nggak dibalikin. Namanya juga tetangga. Iya tetangga sih tetangga, tapi masa gitu?
Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Terima kasih dan tetap menyaksikan Net Bali. Topeng khas Bali adalah topeng yang biasa digunakan saat menari dan juga upacara. Tidak sembarangan dibuat ataupun dipakai orang ya. Rekan kami Vera Zanvia dan juga Dewa Priyana mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat serba-serbi topeng khas Bali. Berikut liputannya. Kecantikan alam dan budaya yang dijunjung tinggi di tengah zaman yang kian modern menjadi salah satu dari sekian banyak pesona Bali. Ritual upacara dan pagelaran budaya di Pulau Dewata bervariatif, bergantian memanjakan para turis. Salah satu warisan budaya turun-temurun yang masih mereka lestarikan ialah tari topeng. Tari topeng Bali kental dengan nuansa ritual magis dan sakral. Ada banyak jenis tari topeng yang biasanya dipertontonkan masyarakat Bali sebagai bagian dari pagelaran ataupun upacara agama. Topeng-topeng yang dipakai dalam kegiatan ini pun tak sembarangan. Ditemani seorang kerabat, saya mendatangi tempat pembuatan topeng di Purikawan Tangguh Danginan, Bangli, Bali. Di sini saya diajak melihat pembuatan topeng yang biasa digunakan untuk upacara. Salah satu orang yang berpengaruh dalam pembuatan topeng-topeng sakral di Purikawan Tangguh Danginan adalah Anom. Ia mulai menekuni pembuatan topeng sejak tahun 92. Proses pembuatan topeng sakral untuk upacara ini membutuhkan waktu lebih lama. Ada aturan yang harus dipatuhi, diantaranya pemilihan bahan, hari, dan waktu pembuatan. Kalau untuk sakral, itu melalui tahapan proses dan upacara. Pertama, dari mencari bahan, cari kayu. Nah itu kayu sebelum dipotong untuk kepentingan topeng dan sebagainya itu diupacarakan dulu. Proses pembuatannya tak sembarangan. Pengguna topengnya saat sudah jadi pun tak bisa sembarangan. Hanya orang yang sudah disucikan saja yang bisa mengenakan topeng sakral dan menarikannya. Kalau misalkan dalam tarian itu yang memerankan itu memang khusus untuk yang ini, yang ini peran ini, atau semua peran bisa dimainkan oleh satu orang? Kalau untuk sakral tuh biasanya, kalau untuk rangde itu biasanya udah ditunjuk oleh kita memohon kepada beliau yang tunjuk siapa. Sedangkan untuk tarian-tarian yang pendukungnya boleh siapa aja, boleh nggak ya? Sama seperti barong. Tarian topeng yang sering ditampilkan pada upacara-upacara keagamaan umat Hindu Bali adalah topeng keras, topeng tua, dan topeng dalam. Setiap tarian memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan peran topeng yang dibawakannya. Salah satu penari yang diperbolehkan menarikannya adalah Gederai. Ia sudah menekuni dunia tari sejak tahun 80-an. Penari senior ini kini aktif menari di upacara besar keagamaan. Sebenarnya di Bali sendiri terkait tarian itu, di beberapa daerah pasti punya ciri khas masing-masing. Nah, kalau tarian tadi yang ditarikan sama Aji ini terkait topeng, itu ciri khasnya yang seperti apa? Kalau versi Bangli, ya saya tekuni, memang kayaknya seperti ini. Kalau versi pakem-pakem di lain daerah itu ya seolah-olah kami memang sih tertarik dengan pakem. Tapi saya yang melestarikan ini adalah pakem Banglinya.
Berbagai jenis topeng diciptakan sesuai dengan peran dan cerita tarian yang akan ditampilkan penari. Ada topeng sakral yang tidak boleh dilihat sembarang orang. Tapi ada juga topeng bisa dilihat dan dipegang siapa saja. Topeng-topeng ini contohnya. Kepercayaan umat Hindu Bali akan kekuatan magis dan sakral pada setiap benda yang mereka ciptakan menjadi energi tersendiri bagi kehidupan masyarakat Bali. Topeng-topeng sakral yang menjadi bagian dari ritual keagamaan dan seni budaya ini hanya satu contoh dari sekian banyak budaya khas warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya. Vera Zanvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Dari topeng sekarang kita beralih ke tarian. Indonesia punya banyak sekali tarian Nusantara. Nah, kita bisa menyaksikan semua tarian itu dalam sebuah pertunjukan. Ya, dengan menyaksikan Deaf Dance Show di Bali, kita bisa menikmati ragam tarian Nusantara yang dibawakan dengan penuh atraksi. Tak sering kita bisa melihat tarian indah khas budaya Nusantara yang dibawakan secara akrobatik. Inilah yang ditawarkan Deaf Dance Show di Bali Nusa Dua Teater Bali. Suguhan tari Nusantara dimulai dari Pulau Dewata, Bali. Lalu berlanjut ke Pulau Sumatera dengan tari saman khas Aceh. Setelah itu, kita akan diajak ke Kalimantan lewat tarian khas suku Dayak. Yang membedakan kita selain tari-tarian dengan lagu-lagu daerah, kita juga ada akrobatnya. Ada akrobatnya, ada aerialnya. Kenapa harus datang ke Devdan? Karena di Indonesia yang seperti Devdan hanya ada di Bali Nusa Dua Teater. Di akhir pertunjukan, penonton disuguhkan tarian khas Jawa dan Papua. Merayakan pertunjukannya yang ke-1000, Deaf Dance Show kali ini juga menghadirkan tamu istimewa. Ya, Sandra Dewi, aktris dan model ini diajak langsung melihat aktivitas di belakang panggung Deaf Dance Show. Sandra Dewi juga berkesempatan bertemu langsung dengan 40 penari Deaf Dance Show. Untuk masyarakat Indonesia generasi muda, yuk kita nonton show-show dari negara kita gitu, karena menurut aku nggak kalah dari show-show negara luar. Kemudian kita jadi juga lebih mengenal negara kita tuh punya apa aja kan. Menampilkan budaya Indonesia secara apik selama 90 menit lewat tarian tentu bukan perkara mudah. Hal inilah yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun asing. Sekitar 640 penonton yang datang seperti diajak berkeliling di Indonesia. It has been really beautiful and showing all the tradition, the culture, all about the island of Indonesia. Very good for everybody, children, adults. Muy bonito, very nice. Deaf Dance Show yang telah memulai pertunjukannya sejak tahun 2011 ini bisa kita saksikan 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat saja. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk memacu adrenalin dengan meluncur dari papan seluncur sepanjang 250 meter di waterbomb. Tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Sebenarnya saya mau sekolah, cuma di sini tidak ada sekolah. Kepedulian harus dilakukan agar esok bumi dipenuhi manusia-manusia yang bersemangat. Kita dikasih tempat di sini untuk hidup, tapi kita belum pernah kasih apa-apa untuk bangsa ini. Tahun ini pengen bayar hutang itu aja.
1000 dimulai dari 1. Mari kita mulai hari ini. Lentera Indonesia, Sabtu dan Minggu hanya di NET. Bukan hanya hafal lirik, tetapi harus beraksi habis-habisan. Paling bagus sejauh ini di sini nih. Mulai dari yang banyak gaya hingga yang membuat para juri tak henti tertawa. Semuanya ada di Celebrity Lip Sync Battle Indonesia. Sabtu dan Minggu jam 5 sore hanya di NET. Jika Anda suka dengan wisata yang memacu adrenalin, sepertinya Waterbomb Bali ya bisa jadi referensi tujuan wisata Anda. Karena di sini Anda bisa mencoba sensasi meluncur dari papan seluncur sepanjang 250 meter. Wow! Berlibur ke Bali tapi bosan dengan suasana pantai, tak perlu khawatir. Kali ini saya akan merekomendasikan salah satu tempat yang sepertinya patut Anda coba ketika berlibur di Bali. Dan tempat yang akan saya kunjungin kali ini beberapa waktu hari yang lalu sempat mendapatkan penghargaan sebagai Taman Wisata Air terbaik kedua di dunia versi majalah TripAdvisor. Di mana lagi kalau bukan Tara, Waterboom Bali. Menghabiskan akhir pekan, wisata air bisa menjadi pilihan. Seperti Waterboom Bali ini yang tak pernah sepi pengunjung. Tersedia berbagai wahana permainan dan fasilitas menjadi magnet bagi wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Untuk menjajal keseruan di Waterboom Bali ini, wisatawan domestik harus membayar tiket Rp310.000. Harga berbeda diberikan bagi wisatawan mancanegara yang harus membayar Rp510.000 untuk sekali masuk. Dibangun di tanah seluas 3,8 hektar, Waterboom Bali ini berdiri sejak 1993. Sebanyak 12 wahana air disiapkan untuk menguji adrenalin pengunjungnya. Dan sekarang, petualangan dimulai. Jika ingin merasakan sensasi meluncur dengan kecepatan 50 km per jam selama 8 detik, wahana Boogie Ride-lah jawabannya. Menggunakan alas khusus dengan posisi badan tengkurap, kita bisa meluncur dengan cepat. Masih belum puas? Ada lagi wahana yang lebih menantang. Inilah Constructor yang menjadi salah satu wahana favorit para wisatawan. Nah, salah satu wahana yang akan saya coba di Waterboom kali ini adalah wahana yang cukup menantang. Karena papan seluncur yang akan saya coba ini adalah papan seluncur terpanjang se-Asia. Nggak tahu sih nanti rasanya seperti apa. Nah, mencoba sensasi meluncur dari papan seluncur sepanjang 250 meter, ternyata sensasinya memang berbeda. Selain yang pertama menantang, yang kedua pastinya pengen nyobain lagi. Untuk mencoba seluruh wahana yang ada di Waterboom Bali, pengunjung tak perlu khawatir dengan keamanannya karena sudah standar internasional. Begitupun bagi orang tua yang mengajak putra-putrinya. Wahana fantastik bisa menjadi pilihan wahana bermain yang aman bagi anak-anak. Tak hanya menarik wisatawan lokal, bervariasinya wahana di Waterboom Bali juga menjadi destinasi para wisatawan mancanegara. Seneng banget, apalagi ini jauh kan, beda lah, gak ada kalau di Bandung kan jarang. Very glad I came.
I screamed the whole time. Very happy that I went on it because you wouldn't find it anywhere else. Puas bermain wahana yang memacu adrenalin, saatnya bersantai-santai di wahana Lazy River. Arus air yang tenang bisa membuat kita rileks sambil berbaring di atas pelampung. Asik! Tak hanya wahana bermain saja, fasilitas lain seperti stand makanan, pijat, dan spa juga tersedia. Inilah yang membuat Waterboom Bali berbeda dengan waterboom lain yang ada di Asia. Menawarkan pengalaman yang berbeda bagi pengunjung menjadi tujuannya. Kita nggak jual water slide-nya, kita jual experience-nya total. Artinya bukan cuman ya fasilitas sliding, tapi ada fasilitas spa, massage, the total experience. And itu buat yang spesial, soalnya bukan setiap orang yang suka sliding. Lengkapnya fasilitas pelayanan bagi pengunjung membuat Waterboom Bali mendapat peringkat pertama sebagai wahana wisata air terbaik se-Asia dan nomor 2 terbaik sedunia versi majalah TripAdvisor. Vera Zenvia, Dewa Priana melaporkan untuk NET. Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali ya tayangan hari ini hanya di YouTube channel kami di www.youtube.com/netbali. Jangan lupa setelah ditonton langsung di like dan jangan lupa juga di subscribe ya. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan selamat beraktivitas. Mbak Tursusma, Om Santi, Santi Santi Om. For all the time that you were rain on my parade, and all the clouds you get in using my name. You think you broke my heart, oh boy, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still get a tone. But you still hit my phone up, and baby I think should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look at baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding out to something, you should go and love yourself. And when you told me that you hated my friends, the only promise was with you and nothing. And every time you told me my pain was wrong, I tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still get a tone. But you still hit my phone up, and maybe I've been moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding out to something, you should go and love yourself. For all the time that you were rain on my parade,